Baik Bapak Ibu, peserta P3K tahun 2022 yang Bapak Ibu prioritas pertama yang mendapatkan informasi. Sesi kali ini saya akan berbagi tutorial cara untuk melakukan pengisian data pada akun SSCSN bagi Bapak Ibu yang mendapatkan informasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berada di halaman seperti ini, Bapak Ibu tinggal masukkan nomor induk kependudukan di sini atau NIK. Lalu masukkan password yang sudah dibuat pada tahun lalu. Dan Bapak Ibu klik masuk di sini. Nah, Bapak Ibu kemudian ditampilkan pada halaman untuk memilih jenis seleksi. Ini adalah data-data yang sudah diambil dari data Dapodik, itu sudah terkunci untuk pilihan formasinya karena data Bapak Ibu sudah ada di database BKN. Kemudian di bawah itu adalah status prioritas Bapak Ibu, kemudian nama sekolah tempat Bapak Ibu mengajar yang sekarang, kemudian ada instansi, kemudian jabatan Bapak Ibu, dan jenis sertifikasinya ini kosong. Jenis sertifikasinya kosong karena memang belum memiliki sertifikat mendidik. Tapi kalau sudah mengupload di tahun lalu maka akan otomatis muncul Bapak Ibu. Kemudian prodi pada pendidikannya juga sudah muncul. Nah, sekarang untuk pendidikan Bapak Ibu tinggal pilih, ya tinggal ketikkan beberapa karakter saja sebenarnya. Atau Bapak Ibu boleh scroll ke bawah. Nanti dipilih tingkat pendidikan atau nama pendidikan yang sesuai dengan yang di ijazah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek ijazahnya kembali. Nah, ini adalah pengisian pendidikan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mendapatkan informasi, maka akan muncul pemberitahuan bahwa Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, untuk lokasi penempatannya nanti Bapak Ibu tunggu akan ada pengumuman Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu mengisi biodata terlebih dulu yang diperlukan. Dan scroll bawah, klik selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di halaman berikutnya Bapak Ibu sekarang mendaftar formasi. Jenis seleksinya maupun instansi dan jenis formasinya sudah terkunci. Kemudian pendidikannya sudah muncul sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu pilih. Kemudian nomor ijazah sudah muncul juga sesuai dengan yang Bapak Ibu input sebelumnya atau input di tahun sebelumnya. Ya, untuk nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, dan nama kampusnya, Bapak Ibu silakan kembali cek ijazahnya Bapak Ibu. Kemudian setelah melakukan pengisian, maka Bapak Ibu ketikkan kode CAPTCHA yang tampil di atasnya tersebut harus benar-benar sesuai, lalu klik selanjutnya. Nah, kemudian di halaman keempat ada pengisian riwayat Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama adalah pengisian deskripsi diri. Nah, di sini ada informasi untuk pengisian deskripsinya. Silakan Bapak Ibu deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah kisah yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, maksimal 3000 karakter. Ini kebetulan saya sudah isi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu deskripsikan mulai dari identitas Bapak Ibu, nama, tempat tanggal lahir, kemudian lulusan pendidikan apa, kemudian deskripsikan juga pekerjaan Bapak Ibu sekarang, ya mengajar di mana, statusnya apa, dari kapan sampai sekarang, dan seterusnya. Kemudian di kolom berikutnya adalah penambahan riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini Bapak Ibu tambahkan dari SD sampai pendidikan yang terakhir saat ini. Nah, ini kebetulan sudah saya tambahkan. Namun saya akan contohkan nanti cara menambah riwayat pendidikan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih misalnya dari sekolah dasar, kemudian jurusannya. Kalau sekolah dasar kan belum ada jurusannya, maka ketikkan saja dasar atau sekolah dasar, maka nanti akan muncul pilihan. Kemudian nama sekolahnya, tahun masuk, tahun lulus, akreditasinya. Kalau tidak tahu, Bapak Ibu boleh ketikkan tanda strip. Tapi untuk pengecekan akreditasi sekolah ataupun kampus nanti saya akan sertakan di video ini Bapak Ibu, karena itu bisa dicek oleh Bapak Ibu masing-masing.
Kemudian nomor ijazah, silakan buka ijazah Bapak Ibu, tanggal ijazahnya kapan, kemudian nama pejabat penandatangan ijazah. Kalau SD sampai SMA kan kepala sekolah, kalau ijazah S1 berarti rektornya, lalu klik simpan. Nah, ini karena saya sudah isi maka klik batal. Nah, seperti inilah tampilan riwayat pendidikan dari SD sampai S1 Bapak Ibu. Kemudian berikutnya penambahan pengalaman kerja Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah tambahkan 2. Kemudian nanti saya akan tambahkan lagi biar sesuai. Nah, untuk riwayat pekerjaan atau pengalaman pekerjaan ini Bapak Ibu silahkan tambahkan dari mulai Bapak Ibu awal bekerja sampai hari ini. Nah, di mana saja Bapak Ibu pernah mengajar, kemudian jabatannya sebagai apa. Ini contoh penambahan pengalaman kerja. Nah, instansi pemerintahnya Bapak Ibu ketikkan saja beberapa karakter. Nah, ini pemerintah kabupaten apa gitu misalnya. Kemudian instansi penempatannya atau instansi perusahaannya. Ini penempatan ya. Penempatan ini nama sekolah kalau Bapak Ibu selaku guru. Di SD apa mulainya. Kalau mengajar di SMP ya di SMP apa. Itu namanya instansi penempatan. Kemudian jabatannya guru apa, kemudian tanggal mulainya lihat di SK Bapak Ibu, mulainya kapan, ini dimundurkan tahunnya, kemudian cari bulannya, lalu cari tanggalnya. Nah, kemudian tanggal selesainya kalau di SK Bapak Ibu tidak tercantum, maka isikan saja sehari sebelum tanggal SK di tahun berikutnya. Itu misalnya kalau tanggal SK di tahun berikutnya itu hari Senin, berarti kan tanggal berakhir SK tahun sebelumnya kan berarti hari Minggu, maka jangan pilih yang hari Minggu, tapi cari yang hari Sabtu. Nah, itu untuk tanggal selesainya. Ini contohnya. Kalau 13 kan itu hari Minggu, maka pilih yang tanggal 12. Dan gaji pokoknya kalau memang di SK tidak tercantum maka isikan saja angka 0 boleh. Kalau tercantum maka isikan sesuai dengan yang tercantum di SK. Kemudian surat keputusan nomornya itu adalah nomor SK, SK pengangkatan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, ini untuk SK-nya bukan SK pembagian tugas, tapi SK pengangkatan Bapak Ibu sebagai guru di sekolah tersebut. Kemudian tanggalnya kapan Bapak Ibu pilih, ya tinggal diklik tahunnya lalu mundurkan, lalu pilih bulan lalu pilih tanggal. Nah, pejabatnya siapa yang menandatangani, misalnya kalau di sekolah kan kepala sekolah. Nah, kalau sudah terisi semua lalu klik simpan. Nah, ini untuk penambahan pengalaman kerja yang lainnya. Sebagai sampel saja Bapak Ibu, nanti untuk yang lainnya silakan Bapak Ibu tambahkan sendiri. Kemudian pengalaman organisasi, klik tambah riwayat organisasi. Nah, di sini ketikkan saja nama organisasi yang diikuti apa, misalnya PGRI atau MGMP juga boleh. Lalu pilih jabatan organisasinya sebagai apa Bapak Ibu di organisasi tersebut. Kalau misal dari yang disediakan itu tidak ada, maka boleh pilih lain-lain. Nah, nama kedudukannya, ya karena pilih lain-lain maka munculnya juga lain-lain. Dan tanggal mulainya kapan, tanggal selesai kapan, tempatnya di mana, lalu pemimpinnya siapa. Nah, kalau sudah terisi semua, maka Bapak Ibu klik simpan. Nah, ini saya klik batal karena tidak ada pengalaman organisasi. Kemudian pengalaman kursus atau latihan. Nah, ini sama seperti tadi, nama kursusnya apa atau pelatihannya apa, kemudian pilih instansi penyelenggaranya, instansi apa,
Ya, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah, dipilih salah satu yang sesuai. Kemudian jenis kursusnya, misalnya pelatihan misalnya pelatihan komputer. Ya, ketikkan saja komputer, dan tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, nomor sertifikatnya berapa, jumlah jamnya, dan tempatnya, dan institusi penyelenggaranya siapa. Kalau sudah, klik simpan. Ini saya batal karena tidak ada. Nah, kemudian pengalaman pengembangan profesi. Klik Bapak Ibu yang tombol tersebut, lalu ini ditulis judulnya apa. Misalnya ini kan penulisan karya tulis Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu pernah menyusun PTK atau esai. Bila ditulis di sini judulnya apa, kemudian tahun penulisannya kapan. Kalau sudah, klik simpan. Nah, kemudian kalau sudah, klik selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ditampilkan halaman unggah dokumen. Nah, ini ada notif Anda dapat melakukan penempelan materai menggunakan materai elektronik. Nah, karena untuk pengunggahan dokumen bagi yang mendapatkan informasi tidak membutuhkan materai, karena di tahun sebelumnya kan sudah mengunggah yang isi materai, maka ini boleh di skip saja Bapak Ibu. Tapi mungkin nanti pada saat pengisian daftar riwayat hidup berkesan NIP P3K-nya mungkin diperlukan, maka Bapak Ibu perlu membuat akun. Nanti untuk pembuatan akun materai ini saya akan bahas di video lainnya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian jenis dokumen yang sudah terunggah, ini adalah dokumen yang diunggah tahun sebelumnya. Ini statusnya sudah diunggah semuanya. Cuma yang paling bawah sertifikat pendidik statusnya belum diunggah karena memang tidak memiliki. Nah, itu kan tidak wajib. Ini yang wajib-wajib sudah terunggah semua. Kalau mau Bapak Ibu mau lihat, silahkan dilihat boleh. Kalau mengunggah nggak bisa lagi karena sudah dikunci. Karena pelamar prioritas 1 yang mendapatkan informasi langsung ke tahap resum, tidak perlu melakukan unggah dokumen lagi. Nah, itu sesuai dengan juknis di pelaksanaan P3K tahun 2022 ini. Kemudian Bapak Ibu di bawahnya dapat mencetak kembali kartu akun bila diperlukan. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin hilang kartu akunnya, bisa dicetak lagi. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, ini di tahap resum pendaftaran, Bapak Ibu cek lagi data-data Bapak Ibu. Kalau sudah fix, maka dicentang. Setiap kotak tersebut harus dicentang Bapak Ibu. Nah, sudah sesuai, maka dicentang semuanya. Ya, lanjut dicentang semuanya Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu juga cek, ya, ini pastikan betul-betul datanya sudah fix Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawahnya ada persyaratan instansi, dicentang juga semua. Nah, untuk sertifikat pendidik walaupun tidak terunggah juga dicentang. Kemudian di bawahnya petunjuk mengenai resum, silakan Bapak Ibu baca. Kalau sudah, silakan juga dicentang. Lalu Bapak Ibu centang lagi di bagian bawah, ya, ini boleh dibaca dulu, yang menyatakan bahwa Bapak Ibu menyetujui seluruh pernyataan data dan informasi yang Bapak Ibu sudah cantumkan. Nah, kemudian centang saya setuju, maka kalau centangnya saya hilangin salah satu, maka tombol klik akhir proses pendaftaran tidak akan aktif. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami masalah seperti ini, maka Bapak Ibu cek lagi ke atas, barangkali ada yang terlewat tadi dalam mencentang. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa fix ingin mengakhiri proses pendaftaran, Bapak Ibu tinggal klik centang saya setuju, kemudian klik akhiri proses pendaftaran. Nah, ini sudah aktif kembali. Kalau Bapak Ibu mau klik akhiri proses pendaftaran, silahkan. Setelah klik akhiri proses pendaftaran, Bapak Ibu klik selanjutnya untuk melakukan pencetakan kartu pendaftaran P3K tahun 2022. Baik, sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.